Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube Rafa Channel yang menyajikan informasi seputar penginapan, tempat kuliner, dan tempat-tempat wisata hits yang menarik. Untuk itu, ikutin terus YouTube Rafa Channel ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar dapat terus update informasi seputar perjalanan kita. Saat ini kita sudah berada di gerbang tol Prambanan. Kita akan menuju ke kota Jogja untuk mengunjungi tempat wisata keraton di sana. Nah, ini kita sudah berada di Jembatan Janti. Perjalanan kita tidak lama lagi akan sampai di kawasan pusat kota Jogja. Jalanan Jogja cukup lenggang di minggu ini sehabis liburan panjang anak sekolah. Mudah-mudahan liburan kali ini cukup nyaman dan tidak terlalu padat pengunjung di keratonnya. Nah, ini kita sudah ada di Jembatan Sayidan, yang artinya kita tidak lama lagi akan sampai di kawasan titik nol Yogyakarta, yang berada di Jalan Penembahan Senopati atau ujungnya Jalan Malioboro. Karena sedang maraknya scam atau penipuan di area keraton, di mana wisatawan sering kena scam pemandu palsu yang bilang keraton tutup, lalu diarahkan ke tempat lain atau dipaksa membeli sesuatu karena salah menuju titik lokasi keratonnya. Sini kami tunjukin jalan yang benar menuju titik lokasi keraton Jogja yang anti scam-scaman. Ini kami sedang melewati Jalan Penembahan Senopati, di mana sebelah kiri ini adalah bangunan Bank Indonesia dan kantor Pos Indonesia. Kita jalan lurus aja sampai ketemu dengan perempatan lampu merah titik 0 km Jogja, lalu belok ke kiri. Dari sini kita lurus aja ke arah selatan. Sampai kita bertemu pertigaan alun-alun utara, lalu belok ke kanan. Dari sini kalian ikutin aja jalannya. Nah, di sebelah kanan ini ada Museum Suno Budoyo, museum tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. Kalau kalian nemu ini, berarti kalian ada di jalan yang benar. Lalu kita lanjut ke arah selatan. Gak jauh dari sini kalian akan melihat gapura. Lalu kita akan masuk ke dalam gapura ini. Nah, di sebelah kanan ada Museum Kereta Keraton atau Wahana Rata yang nanti kita juga akan kunjungi. Dari sini kita jalan lurus aja ke arah selatan
sampai bertemu dengan simpang Jalan Monumen Jam atau Ngejaman Keben yang biasa disebut oleh orang-orang Jogja. Nah, di depan kita ini adalah jamnya dan keratonnya ada di sebelah kiri jalan. Kita bisa memarkirkan kendaraan di sekitaran sini ya teman-teman. Nanti ada tukang parkir yang mengatur dengan biaya parkir kendaraan mobil 10.000 dan tidak dibatasi jamnya. Di sepanjang jalan menuju kawasan Keraton Jogja, teman-teman akan mendapati banyak pedagang lokal yang menjual makanan dan berbagai pernak-pernik oleh-oleh khas Jogja. Nah, ini kita sudah berada di Gapura menuju kawasan Komplek Keraton. Dari sini kita belok ke kanan. Nah, ini adalah tempat pembelian tiketnya ya teman-teman. Untuk harga tiketnya seharga 15.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak usia di atas 3 tahun. Tiket ini sudah include keseluruhan pameran dan pertunjukan yang ada di dalam keraton. Murah loh. Saat masuk, kita sudah disuguhi pertunjukan fragmen wayang wong seperti ini, yang ditampilkan di setiap hari Sabtu. Sedangkan di hari lainnya akan menampilkan pertunjukan yang berbeda, seperti uyon-uyon tarian di hari Selasa, wayang golek di hari Rabu, wayang kulit di hari Kamis, macapat di hari Jumat, dan geladen beksan di hari Minggu. Untuk hari Senin pertunjukannya libur ya teman-teman. Oh ya, untuk pertunjukannya dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Setelah menonton pertunjukan kesenian, yuk kita keliling melihat bagian dalam keratonnya. Kita masuknya lewat pintu ini ya teman-teman. Untuk bangunan keraton ini masih sangat kokoh dan terawat. Kebetulan pada saat kita kesini, saat musim hujan, jadi jalannya agak sedikit becek. Keraton Jogja ini masih digunakan untuk kediaman pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki gerbang bangunan ini. Di mana nanti di dalamnya, di sisi sebelah kiri, teman-teman akan melihat Laboratorium Konservasi Keraton Jogja. Konservasi itu adalah kegiatan pemeliharaan benda peninggalan sejarah untuk meminimalkan kerusakan dan mempertahankan nilai penting koleksi tersebut. Untuk tindakan konservasi sendiri terdiri dari pembersihan, penguatan, perbaikan, restorasi, pengendalian hama, serta pencegahan. Selanjutnya kita memasuki ruang daur hidup yang diperuntukkan terkait upacara tradisi daur hidup yang dilakukan dan dilaksanakan hingga saat ini oleh keluarga keraton. Nah, kalau ruangan kaca pertama ini adalah perangkat sajian sesajen, di mana sajian tersebut terdapat kepala kerbau, 2 sisir pisang, kelapa, dan sajian kecil lainnya. Kalau ini adalah pakaian Midodareni yang dilakukan sebagai bagian ritual sakral mempelai wanita sebelum hari H pernikahan yang bertujuan untuk menambah aura kecantikan. Kalau batik yang satu ini adalah batik nitik cakar. Kalau ini adalah alat ratus yang digunakan untuk rambut, sedangkan di sebelahnya adalah bahan yang digunakan untuk ratus. Ini adalah sumur yang disebut air 7 sumber. Kalau ini adalah kain kampu.
Yang ini adalah busana jangan menir yang digunakan oleh mempelai ketika melangsungkan adat boyongan setelah akad nikah. Nah, ini contoh busana mempelai pria dan wanita Jogja saat menikah. Selanjutnya ada kirap pamitan, yang dimaksudkan setelah selesai seluruh rangkaian upacara di kedaton, pengantin diantar ke tempat resepsi dengan kereta berkuda. Kalau ini adalah edan-edanan, sebagai tolak bala agar proses pernikahan berjalan dengan lancar. Kalau ini adalah tampakaya, yang merupakan upacara pemberian nafkah oleh suami sebagai kepala keluarga. Nah, ini adalah Dena Side Map Keraton Jogja. Di sini kalian juga bisa menikmati pameran imersif. Di seberangnya kalian bisa melihat lukisan-lukisan Sri Sultan Hamengkubuwono Jogja. Kalau ini adalah flashback pembangunan fisik Keraton Jogja. Selanjutnya kita masuk ke ruang pamer patehan, di mana tempat ini merupakan tempat abdi dalam merancik dan menyajikan teh untuk sultan dan keluarga. Juga berfungsi sebagai museum temporer dan permanen yang memamerkan koleksi perlengkapan teh antik seperti teko, tembaga, dan cangkir keramik. Nah, di ruang ini terdapat beberapa set perangkat rampa dan wadosan unjukan atau perangkat minum teh. Kalau ini adalah set tempat makan malam sultan dan keluarga. Kalau ini adalah bangsal manis, bangunan yang berfungsi sebagai tempat jamuan makan resmi kerajaan untuk tamu-tamu penting dan sekarang juga digunakan untuk membersihkan pusaka keraton saat bulan Suro. Dan kalau ini adalah bangsal Mandalasana sebagai tempat pertunjukan musik. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita di Keraton Jogja. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini. Sampai jumpa lagi di perjalanan Rafa and Family selanjutnya. Dadah!